Indonesia tengah berduka. Tidak lama setelah Lombok, menyusul Sulawesi Tengah diguncang bencana. Untuk itu saya Rika Indriaswari dari Istana Bogor akan membicarakan masalah ini dan juga tentunya tentang isu-isu yang sedang hangat dan menarik lainnya bersama dengan orang nomor 1 di Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo. Apa kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah baik, Mbak Rika. Kita ketahui bahwa Sulawesi Tengah baru saja diterpa bencana, ada gempa dan juga tsunami. Bapak bolak-balik ke Sulawesi Tengah. Bagaimana Pak kondisi di sana saat ini? Iya, jadi saya sudah 2 kali ke Sulawesi Tengah, ke Palu, juga ke Donggala. Saat gempa di Nusa Tenggara Barat juga sama, saya sudah 3 kali ke Lombok. Kenapa saya terjun langsung ke lapangan? Saya ingin tahu secara detail apa yang ada di lapangan, kemudian keadaannya seperti apa, kondisinya seperti apa, situasi yang ada di lapangan seperti apa, sehingga bisa memutuskan, membuat kebijakan yang cepat dan juga yang paling penting bisa tepat sasaran. Memang dalam menangani bencana, apalagi seperti di Palu ini, Palu Donggala, ini gempa dan tsunami. Ini sangat berbeda sekali. Jadi kerusakannya, kemudian korbannya juga memakan korban lebih banyak. Ya. Kira kita tahu sampai sekarang sudah kurang lebih 1.600-an yang meninggal dan korban yang luka ribuan. Dan fasilitas-fasilitas infrastruktur yang ada juga banyak sekali yang rusak. Airport dalam 1-2 hari tidak bisa digunakan. Jembatan-jembatan banyak yang runtuh. Kemudian longsoran-longsoran yang menghambat jalan sehingga tidak bisa dilalui mobil. Pelabuhan yang rusak. Urusan listrik ya. Gardu listrik ada 7, semuanya rusak dan bisa diperbaiki lagi 2, sehingga malam tentu saja gelap gulita. Kemudian pompa bensin juga sama, banyak yang rusak sehingga yang digunakan adalah pompa yang manual. Nah, hal seperti ini yang masyarakat harus tahu. BBM kurang karena apa? Jalan menuju ke sana terhambat. Ya. Pelabuhan belum bisa pada awal-awal ya, belum bisa dimasuki oleh kapal. Tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit itu bisa diperbaiki. Tetapi yang kita lihat memang masyarakat betul-betul shock. Saya ke sana banyak ibu-ibu. Mereka menyampaikan apa Pak? Menyampaikan rumahnya yang runtuh total, anaknya yang meninggal atau suaminya yang meninggal. Kemudian bapak juga sama menyampaikan keluarganya semuanya meninggal. Saya kira seperti itu, betul-betul sangat menyedihkan sekali. Apa yang Bapak sampaikan ke warga untuk menguatkan mereka? Ya ini sebuah ujian, sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita semua harus sabar, harus lebih tawakal. Ya, kita berikhtiar, tetapi apapun kita juga harus berserah diri kepada Allah. Dan saya selalu menyampaikan kesabaran dalam menerima ujian dan cobaan ini. Tetap sabar, namun juga ikhtiar ya Pak. Iya. Terkait dengan rehabilitasi, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk Sulawesi Tengah? Kita sekarang ini memang konsentrasinya baru di evakuasi dan memperbaiki hal-hal yang sangat penting. Tadi saya sampaikan listrik yang mati ini harus segera hidup. BBM yang kurang ini harus segera normal kembali. Kemudian kehidupan ekonomi, pasar harus buka kembali, segera buka kembali. Toko-toko harus segera buka kembali sehingga semuanya menjadi normal. Setelah keadaannya normal, tanggap daruratnya selesai, baru kita masuk ke tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dikerjakan oleh
pemerintah bersama-sama dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat. Nah, di tengah bencana, tapi masih aja ada berita hoax yang beredar terkait dengan bencana ini, Pak. Ya, hoax yang berkaitan dengan bencana saya kira sebuah tindakan yang pengecut, sebuah tindakan yang biadab, yang mengabarkan hal-hal yang tidak sesuai, tidak benar. Ya, sebagai contoh misalnya gambar tsunami 2004 yang lalu disebarkan sebagai keadaan yang ada di Sulawesi Tengah, di Palu, di Donggala. Ini kan sangat meresahkan sekali masyarakat. Kemudian ada hoax yang mengatakan gempa yang sangat besar sekali. Ya kalau hal seperti ini masih tidak justru simpati, menolong, atau menjadi relawan. Kalau enggak ya mendoakan saudara-saudara kita. Ini yang kita harapkan kan itu, bukan menyebarkan hal-hal yang membuat resah, membuat yang di bawah ini menjadi tanda tanya dan khawatir, takut, resah. Saya kira ini sekali lagi itu sebuah tindakan yang pengecut dan biadab. Ya. Tapi mungkin ini sangat sensitif buat Bapak, amat sangat sensitif. Yaitu Bapak dikabarkan ada kaitannya dengan PKI. Apa benar Bapak PKI? Hoax di tengah bencana itu pengecut dan biadab ya Pak ya, terkait dengan hoax. Iya. Bapak juga menjadi korban hoax Pak. Beberapa di antaranya banyak memang. Tapi mungkin ini sangat sensitif buat Bapak. Amat sangat sensitif. Yaitu Bapak dikabarkan ada kaitannya dengan PKI. Apa benar Bapak PKI? Ya ini kan dimulai dari 2014 dulu yang namanya Obor Rakyat. Kemudian lagi setelah itu ada lagi Saracen yang ya mengabarkan mengenai Jokowi itu PKI. Logikanya nggak masuk. Bahkan ada foto dikabarkan Bapak bersama dengan DN Aidit sejajar gitu. Betul. Yang pertama, perlu saya sampaikan. Saya lahir tahun 61. Tahun 61. PKI itu dibubarkan tahun 65-66. Artinya umur saya baru 4 tahun. 4 tahun sudah mengikuti organisasi gitu ya Pak? Kan logikanya nggak masuk. Artinya masa ada PKI balita. Yang kedua, tadi yang berkaitan dengan foto. Foto saya berjajar dengan DN Aidit. Itu foto setelah saya suruh cek. Bapak sudah lihat langsung? Iya, foto tahun 55. Ya, saya lahir aja belum, saya sudah berjajar. Ini saya kira kembali lagi fitnah, hoax seperti ini. Tapi masyarakat pengen tahu Pak, Bapak tuh bener PKI apa bukan? Iya, ini sangat meresahkan dan membuat yang di bawah itu tanda tanya. Saya sampaikan sekali lagi, saya, orang tua saya, kakek nenek saya, keluarga besar saya, tidak ada yang namanya PKI, nggak ada. Bapak bisa pastikan itu? Saya pastikan tidak ada. Dan sekarang yang dunia terbuka sekali. Bisa cek kan, gampang sekali ngeceknya. Di Solo itu ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada LDI, ada MTA dan ormas-ormas Islam yang lainnya. Bisa ditanyakan, gampang sekali. Tanyakan di masjid di dekat rumah saya. Tanyakan di masjid di dekat orang tua saya. Gampang sekali. Sangat gampang sekali.
Tanyakan di kampung saya yang ada di Solo, gampang sekali. Bisa cross check ke tetangga Bapak ya. Cross check ke tetangga sangat mudah sekali. Inilah jahatnya yang namanya hoax. Iya. Kadang-kadang politik kotor menghalalkan segala cara yang seperti itu. Dan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan kita yang penuh dengan etika, yang penuh dengan tata krama. Sudah keluar dari itu. Karena hoax dapat memecah belah bangsa ya Pak. Dan hoax ini kalau tidak diselesaikan, bisa mengadu domba, bisa meresahkan, bisa menimbulkan rasa takut kepada masyarakat. Selain hoax, Bapak juga difitnah anti-Islam. Apa benar Pak? Bapak anti-Islam? Ya kembali lagi, ini kan diulang-ulang dalam media sosial, yaitu yang hoax ya hal-hal seperti ini. Bagaimana saya anti-Islam? Saya Muslim. Tiap hari juga selalu dengan ulama, dengan kiai. Tiap minggu ketemu juga dengan habaib, dengan ustadz. Yang anti ulama di mana? Setiap minggu, setiap bulan juga masuk ke pesantren. Terus yang anti ulama yang sebelah mana? Justru sering beraktivitas dengan para ulama ya Pak. Kembali lagi, terus yang anti ulama sebelah mana? Jangan dibolak-balik. Dan masyarakat harus mulai berani melihat fakta-fakta. Perjalanan ini harus dilihat betul. Jangan menerima kabar-kabar yang Masih belum diambil dari media sosial yang belum dicek, belum di cross check faktanya. Bagaimana dengan tuduhan antek asing? Ya ini sama lagi, ini pasti juga untuk kepentingan politik. Antek asing yang seperti apa? Saya tanya, antek asing yang seperti apa? Coba lihat, Blok Mahakam sekarang sudah 100% diambil oleh Pertamina. Kita berikan ke Pertamina. Dan plus 11 blok kecil dan sedang lainnya diberikan pada Pertamina. Blok besar yang lain, Rokan, yang sebelumnya dikelola oleh Chevron, sudah dimenangkan oleh 100% oleh Pertamina. Yang ketiga, Freeport, sudah 40-an tahun, kita sekarang sudah lewat head of agreement, kemudian terakhir sudah lewat sales and purchase agreement, sudah tanda tangan, kita mendapatkan 51%. 51%, yang sebelumnya hanya 9%. Terus antek asingnya di mana? Jangan dibolak-balik. Jangan dibolak-balik. Jadi siapa yang antek asing sebenarnya? Karena justru kalau dilihat dari data-data yang ada, justru semakin banyak sumber daya di Indonesia yang kita kembali mengakuisisi ya Pak? Ya nggak usah saya ulangi lagi saya kira. Coba dilihat ya, dilihat tadi. PKI, antek asing. Nah, antek asing, kriminalisasi ulama, dan yang lain-lainnya. Itu saya yang mendolimi atau ada yang mendolimi ke saya. begitu banyak fitnahan, hoax yang beredar, yang menerpa Bapak. Tapi Bapak kok ya sabar sekali ya Pak? Ya, sementara ini kan juga kita tahan-tahan untuk tidak berbicara, untuk diam, karena pekerjaan kita juga masih banyak.
persoalan yang harus kita selesaikan juga masih banyak. Problem-problem negara sebesar Indonesia ini dengan penduduk 263 ini kan banyak sekali, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, persoalan banyak. Sehingga saya masih berkonsentrasi pada pekerjaan-pekerjaan menyelesaikan problem-problem yang ada. Meskipun kita juga harus sadar, masih banyak yang harus kita benahi, masih banyak yang harus kita perbaiki. Namanya juga negara sebesar ini. Jadi lebih baik bekerja, karena pekerjaan ini banyak banget ya Pak, daripada harus menanggapi hoax-hoax yang ada, fitnah-fitnah yang Ya, ada. kalau saya lebih baik bekerja, tetapi kadang-kadang juga nggak kuat juga ingin menyampaikan apa adanya. Seperti sekarang ini. Akhirnya tersampaikan juga ya Ya, Pak. karena ada yang bertanya. Lalu bagaimana Bapak menyikapi hoax-hoax yang ada, fitnahan-fitnahan yang menerpa Bapak sebagai seorang pemimpin negara? Ya, masyarakat, terutama milenial, terutama anak-anak muda, ya, ini kalau menerima informasi itu, ya dicek, di cross check, dilihat fakta-faktanya seperti apa, sebelum menyampaikan atau men-share ke yang lain. Ini sekalian tips buat milenial ya Pak? Iya, hati-hati dalam menginformasikan sesuatu pada teman-temannya, pada saudara-saudaranya. Harus betul-betul ada screening, ada penyaringan, sehingga yang tersampaikan itu betul-betul sebuah informasi yang benar, informasi yang memberi manfaat, bukan informasi yang meresahkan, yang mengkhawatirkan, yang membuat orang menjadi takut. Padahal itu adalah sebuah informasi yang Belum tentu kebenaran. belum tentu kebenarannya. Itu kan tips mungkin buat millennials dalam menghadapi hoax ya. Kalau Bapak sendiri bagaimana Pak? Dalam menghadapi hoax, apa yang Bapak lakukan biasanya? Ya, sementara ini kan saya kan diem saja. Tapi ya sekarang dapat kesempatan untuk menjawab, ya saya senang bisa menjawab. Senang ya Pak, Iya, akhirnya. supaya semuanya tahu yang sebenarnya itu seperti apa. Jangan sampai kita terbawa oleh arus ketidakbenaran, arus informasi yang tidak betul, sehingga menjadikan sebuah persepsi yang tidak baik terhadap saya, atau terhadap keluarga saya, atau ya terhadap pemerintah. Apa yang mungkin bisa Bapak sampaikan kepada keluarga ketika ada hoax yang menerpa? Wah, kalau saya keluarga sudah makanan sehari-hari ada. Udah semuanya sudah biasa. Sudah biasa. Yang paling penting ya kesabaran. Keluarga sudah mengerti ya Pak ya? Sudah. Sudah jadi makanan sehari-hari. Lalu bagaimana hoax di tahun politik ini Pak? Sudah semakin ngeri kayaknya Pak. Begini, jadi ini kan sudah masuk ke tahun politik, sudah masuk ke masa kampanye. Ya kita berharap kepada kita semuanya agar kampanye itu diisi oleh, kontestasi ini diisi oleh adu program, adu ide, adu gagasan, adu rekam jejak, track record, adu prestasi, sehingga ini akan mendewasakan cara-cara berpolitik rakyat kita, mematangkan dalam kita berdemokrasi. Jangan sampai kampanye-kampanye diisi dengan saling fitnah, saling hujat, saling menghina. Yang malah bisa memecah belah bangsa. Yang ini akan sangat tidak baik bagi rakyat, bagi masyarakat, bagi negara ini. Terutama dalam kita berdemokrasi. Terkait dengan kabar miring, fitnah dan sebagainya. Kalau saya lihat nih ya Pak,
seperti ada yang mengkondisikan Bapak sebagai pemerintah yang menzolimi kelompok tertentu. Coba dilihat ya, dilihat tadi. PKI, antek asing, Nah, antek asing, kriminalisasi ulama, dan yang lain-lainnya. Itu saya yang mendolimi atau ada yang mendolimi ke saya. Coba dilihat secara baik-baik. Jangan dibolak-balik. Siapa yang mendolimi? Siapa yang didolimi? Menjadi jelas. Sekarang saya kira masyarakat menjadi jelas. Siapa yang didolimi dan siapa yang mendolimi menjadi jelas. dengan adanya hoax, itu kan erat sekali kaitannya dengan sosial media, Pak. Apalagi sosial media di alam demokrasi ini berbicara, berpendapat, mengkritik bahkan dianggap bagian dari demokrasi. Setuju nggak sih, Pak? Ya boleh-boleh saja. Dalam alam demokrasi ini yang namanya memberi saran silahkan kepada pemerintah. Memberi masukan silahkan. Mengkritik juga silahkan. Kritik yang lunak, kritik yang sedang, kritik yang keras silahkan. Silahkan. Tapi tolong ini dibedakan. Yang namanya kritik dengan menghina, berbeda itu berbeda. Kritik dengan menghujat juga berbeda. Kritik dengan hoax juga berbeda. Kritik dengan makar juga berbeda. Harus dibedakan betul. Jangan sampai ini campur-campur menjadi tidak jelas. Itu bukan demokrasi lagi ya, Pak, namanya? Itu bukan demokrasi, tapi sudah anarkis. Kalau sudah masuknya ke hal-hal seperti itu. Ibunya kemana? Ternyata ibunya terkena korban tsunami. Kemudian bapaknya, bapakmu di mana? Nak, oh, bapak saya masih luka, baru masih di rumah sakit. Selama menjabat sebagai presiden, Bapak tidak hanya harus menghadapi hoax, kemudian fitnahan-fitnahan, tapi juga harus melakukan aktivitas yang padat sekali, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam satu minggu bisa beberapa provinsi, beberapa negara mungkin. Apa Bapak nggak capek? Kalau tadi kan kita ngebahas soal capek hati ya Pak ya. Sekarang capek fisik, apa Bapak nggak capek? Ya ini bukan pengaturan waktu saja. Ya memang negara ini besar kok. Ini perlu saya ingatkan, kita memiliki 34 provinsi, 514 kabupaten kota, memiliki 17.000 pulau. Ya negara ini negara besar. Jadi kalau saya hanya pergi ke 1-2 provinsi, ya provinsi yang lain. Kalau saya pergi ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 kabupaten dan kota, terus yang lain. Ya. Karena setiap daerah memiliki problem yang berbeda-beda, persoalan yang berbeda-beda. Dan nggak usah ditanyakan capek atau tidak capek, saya kira juga nggak akan saya jawab. Karena ketulusan Bapak ya, untuk bekerja ya Pak ya. Emang rahasianya apa sih Pak biar fit terus Pak? Nanti kalau saya beri rahasianya semua orang ikut nanti. Ya biar semuanya sehat dong Pak. Bangsa Indonesia juga jadi sehat kayak Bapak. Karena Bapak kan ngeband juga, main bola juga. Ya saya ini bekerja tanpa beban. Kemudian juga olahraga itu harus rutin. Meskipun hanya seminggu, kalau saya paling 2 kali. Yang ketiga, buat saya selalu berpikir positif. Positive thinking ini penting sekali. Kemudian ya berserah diri kepada Allah. Setiap persoalan besar, sebesar apapun, selalu saya berserah diri dan sholatnya jangan lupa. Waduh, saya jadi merasa tersindir juga nih Pak. Tapi benar ini tipsnya ya Pak. Jadi
bekerja ikhlas, lalu kemudian berpikir positif, olahraga, dan beribadah ya Pak ya. Lalu bagaimana dengan komunikasi dengan keluarga? Ya dengan keluarga biasa saja. Tapi kayaknya bisa bertemu, bisa nggak bertemu, tapi kan bisa lewat telepon. setiap hari Pak intens ya Pak, Iya, selalu telepon. Iya. Apalagi kan Bapak kayaknya deket banget gitu sama keluarga, sama cucu, tambah lagi cucu. Sering ajak Jan Etes ke mall. Ya kalau kangen saya suruh ke sini. Karena nggak bisa ya kita bertemu anak setiap hari, nggak bisa bertemu cucu setiap minggu juga nggak bisa ya. Biasanya Ya pada datang kadang ke sini? bisa saya suruh ajak ke sini, bisa sebulan, bisa 2 bulan baru ketemu. Bapak suka sekali dengan anak-anak gitu ya Pak ya. Jadi ingat sama Israel yang di Palu waktu itu Bapak ketemu sama Israel. Itu bagaimana Pak ceritanya Bapak bisa ketemu sama Israel? Ya saat itu saya cek sebuah hotel yang runtuh ya, Hotel Roa-Roa ya, Hotel Roa-Roa. Di sana masih ada 30 korban yang belum bisa dievakuasi. Banyak yang masyarakat yang ada di situ. Dan saya keluar dari lokasi hotel yang runtuh tadi, saya masuk mobil, tahu-tahu ada anak langsung mendekat saya, kemudian bercerita, Pak, saya boleh ikut, saya kaget. Kemudian saya tanyakan, ibunya kemana? Ternyata ibunya terkena korban tsunami. Kemudian bapakmu di mana? Nak, bapak saya masih luka, masih di rumah sakit. Ya terus dia mau ikut, sebentar. Ini kan Israel ini kan harus sekolah, harus belajar. Ya saya sampaikan, nggak usah ikut. Yang paling penting nanti kalau sekolahnya buka, kembali ke sekolah, belajar yang baik. Dia menyampaikan, ya pesan mama saya harus belajar. Lalu apa yang dikasih ke Bapak ke Israel? Kayaknya ada sesuatu yang dikasih ke Israel. Iya, terus saat itu saya juga agak agak terenyuh gitu. Terus karena di mobil pas saat itu juga adanya roti, ya sudah saya kasih roti 3. Udah. Itu dia tadi kita sudah membahas soal penanggulangan di Sulawesi Tengah, lalu kemudian juga hoax-hoax dan cara menyikapinya ya Pak. Terakhir nih Pak, apa mimpi Bapak sebagai seorang pemimpin bangsa? Indonesia harus maju. Indonesia harus maju. Dan masyarakatnya harus sejahtera. Saya kira semua pemimpin pasti menginginkan itu. Tetapi untuk menuju ke sebuah Indonesia maju, ada tahapan besar yang memang harus kita lalui. Seperti sekarang yang sering saya sampaikan. Sebagai fondasi, kita harus memiliki infrastruktur yang baik agar daya saing, agar competitiveness itu kita miliki. Dan pada tahapan besar yang kedua adalah pembangunan sumber daya manusia. Kalau fondasi ini bisa kita kerjakan dengan baik, kita akan bisa masuk ke yang namanya sebuah Indonesia maju. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya. Sehat-sehat selalu, semoga mimpinya menjadi kenyataan, amin. Dan tentunya ini juga menjadi harapan buat kita semua bangsa Indonesia agar masyarakat di Sulawesi Tengah dan juga di Lombok ini kembali pulih dan bangkit kembali, bahkan jauh lebih baik lagi ya Pak ya. Demikian perbincangan saya Rika Indriaswari bersama dengan Bapak Presiden Joko Widodo terkait dengan bencana di Lombok dan juga di Sulawesi Tengah dan juga tentang hoax-hoax dan bagaimana cara menyikapinya. Terima kasih, sampai jumpa.
Terima kasih Pak. Terima kasih, Marika.